Go to observasi place. Let's go. Let's go. Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan resah. Kurikulum yang sekarang, kurikulum yang mungkin juga tahun ini tidak ada tanggal biru. Nah, itu sebenarnya gini, jadi kelas 11 itu anak-anak itu ada yang namanya mapel penulisan, kelompok mapel penulisan. Artinya mereka melakukan itu harus sudah siap. Selama itu bukan masih ada istilahnya keleluasaan anak memilih sesuai dengan minat bakat pengetahuan masyarakat. Terus kemudian kami sekolah ya intinya nanti mengarahkan, membimbing, mensosialisasikan begitu, agar mereka dari awal memang sudah merasakan. Kalau kami itu sudah biasa ya sudah pendidikan yang bagiannya dari sekolah selalu jadi kalau kita lihat itu sebenarnya kaitannya nanti kan dari sekolah itu dan pembelajaran kan kaitannya dengan sumber daya unggulan saran programnya memang harus juga terus kemudian kalau itu seperti itu dia waktu itu kami itu mencoba selalu istilahnya belajar itu tidak dalam kegiatan sesuatu baru sehingga kalau menurut kami kalau masalah pembelajaran dalam perubahan nanti dengan kita itu yang mungkin kita harus tidak melakukan ya. Jadi kami tidak melakukan itu tapi itu sangat jadi kita lakukan ini ada yang belum jalan. Baik, kalau kami punya itu yang masih mempunyai. Jadi artinya jejak itu harus diberikan. Ini juga untuk edukasi juga tinggi. Jadi ketika ada perubahan yang harus dilakukan secepatnya gitu ya. Biasanya mereka kan ada cepat. Mereka mau ada cepat. Misalkan yang sebenarnya itu bisa dilihat itu merupakan peluang kami
akan seperti itu sehingga ketika kita seperti itu akan kita ketika masing-masing belajar seperti ini mereka juga ketika ada diskusi mereka kita menggunakan sabar dan sebagainya jadi yang untuk itu bisa ke anak-anak dengan baik dari maupun dari kami tidak ingin misalnya kalau mereka tidak bisa memilih dan sebagainya tetapi tidak adanya cinta kurang wajib jadi kami tidak akan bisa itu menjadi tapi menurut Indonesia seperti ini yang mungkin itu artinya kita sekarang kita sendiri jadi bisa akan nggak ada apa ya kita nggak punya yang perlu kita sendiri ya itu loh yang itu SKS kan bisa membuat ini itu kan nggak ada sistemnya jadi kan makanya kita harus sudah jadi gimana ini bisa itu bukan menjadi sesuatu untuk kurikulum Merdeka sendiri itu dia lebih mengembangkan sisi kritis dari siswa, tapi menurut saya kurang efektif untuk pembelajaran, kurang fokus gitu. Untuk kesulitan sendiri kurang fokus untuk pembelajarannya, jadi lebih memikirkan yang untuk kurikulum Merdeka sendiri ada P5 itu, jadi terhambat pembelajaran. Iya, sangat mengembangkan bakat dan minat siswa-siswa karena bisa berkreasi dari materi itu, terus juga jadi tahu kalau P5 itu kan macam-macam kegiatannya, seperti ada pembuatan ekoprint gitu, jadi kita tahu yang di luar pelajaran itu. Tantangan terbesarnya itu pembelajarannya tuh kurang masuk di siswa gitu, jadi fokusnya kurang. Itu mereka ambil 3 pekan untuk melakukan P5, tapi ada juga yang sistemnya non-blok atau nanti di setiap bulan itu 1 pekan untuk P5, di bulan berikutnya 1 pekan untuk P5. Itu yang pertama. Walaupun memang sasaran dari P5 di kurikulum Merdeka itu memang sangat baik secara tujuannya, jadi memang untuk mengenalkan untuk bermoderasi, terus kemudian saling toleransi dengan apapun itu perbedaan, baik agama, ras, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Jadi menurut kami seperti itu, khususnya di kesiswaan adalah sebenarnya kurikulum Merdeka itu salah satu karakteristik yang utama keunggulannya adalah memberikan siswa kebebasan untuk bisa memperoleh informasi itu dari mana saja. Walaupun demikian nanti informasi yang diperoleh itu tetap nanti disinkronkan, didiskusikan secara bersama-sama di kelas, baik itu dengan teman sejawatnya maupun dengan Bapak Ibu guru. Jadi karena kurikulum Merdeka itu guru hanya sebatas fasilitator ya, jadi guru bukan sebagai lagi center dari pembelajaran, jadi center dari pembelajaran yang murid itu sendiri. Jadi kemandirian siswa di kurikulum yang saat ini itu lebih terasa. Walaupun demikian, kadang tetap ada kelemahannya. Jadi kelemahannya karena mereka bisa mencari informasi itu sangat banyak, sangat cepat, seperti itu menggunakan AI ataupun menggunakan platform yang lain, buku ataupun LKS seperti itu. Tapi mereka kadang yang terlupa adalah untuk
mencantumkan rujukan atau referensi dari informasi itu. Ada beberapa poin yang menjadi catatan dari kami dari pendidik seperti itu kaitannya dengan beberapa hal tadi. Jadi literasi akan rujukan atau sumber referensi. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kadang siswa merasa apa yang disampaikan oleh guru itu tidak begitu penting lagi. Jadi seolah-olah mereka kan sudah tahu banyak hal seperti itu. Padahal seluruh informasi yang didapat, walaupun itu mereka sumbernya dari manapun, perlu di cross check dulu atau perlu didiskusikan dulu. Nah, untuk sisi administrasi sebenarnya sudah berkurang jauh drastis. Jadi kaitannya dengan modul ajar atau dulu dikenal dengan nama RPP, itu sekarang kembali mutlak kepada hak guru masing-masing. Mau dibuat formatnya 1 halaman boleh, mau lebih juga boleh. Yang penting adalah di komponen-komponen itu ada komponen-komponen inti yang tidak bisa terlepas. Kalaupun memang banyak materinya, guru bisa menjadikan tetap menjadi 1 lembar dengan cara membuat barcode ataupun kayak scan barcode kayak gitu untuk materi yang ada. Jadi materi yang ada dimasukkan ke link, dibuatkan barcode, bisa nanti RPP atau modul ajarnya itu cuma 1 lembar. Seperti itu. Jadi untuk sisi administratif sebenarnya sudah tidak terlalu berat, walaupun memang masih ada tagihan-tagihan yang itu jadi memang salah satu kemampuan dari pendidik ya yang harus ada, yaitu adalah kemampuan profesionalnya. Jadi kan ada kemampuan profesional, terus kemudian ada kemampuan sosial, terus ada kemampuan pedagogik dan lain seterusnya, ada 4 itu ya. Jadi itu yang melekat di setiap pribadi para pendidik. Jadi terus kemudian itu yang kaitannya administrasi ya. Terus kemudian yang kaitannya dengan metode, kadang-kadang ada siswa yang diajak lari itu bisa, kayak gitu ya. Jadi dipancing dengan metode tertentu langsung bisa mengikuti, tapi tidak bisa dipungkiri ada siswa-siswa tertentu yang harus dituntun dulu. Jadi timik-timik untuk bisa sampai ke level yang sama dengan temannya itu nggak bisa seragam seperti itu. Jadi kadang untuk metode yang ada di kelas itu masih harus bertabrakan dengan realitas kemampuan siswa yang berbeda-beda, atau kalau di di dalam mengajar itu yang disebut dengan diferensiasi gitu ya. Jadi untuk siswa yang mungkin dia cenderungnya pakai visual, itu nanti dia tentu saja untuk penyampaian materi yang ada di PPT kan dan lain sebagainya, dia tentu lebih tertarik dengan adanya gambar-gambar. Begitupun dengan yang audio, dia lebih tertarik dengan suara-suara kayak gitu. Jadi tidak bisa diseragamkan metode, oh hari ini saya mengajar di kelas A, itu saya pakai metode visual saja, visual tok gitu ya. Saya nggak melibatkan metode yang lain, nggak gitu. Jadi tapi problemnya adalah kalau nyiapin banyak metode, otomatis waktu yang digunakan untuk persiapan panjang, kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang persiapan untuk bisa masuk kelas itu persiapan sebelumnya banyak dulu kayak gitu ya. Jadi memasukkan banyak bahan seperti itu, audio, visual, terus kinestetik seperti itu dimasukkan biar nanti bisa mengakomodir dari kemampuan atau kebutuhan dari para peserta didik. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan kesiapan siswa. Nah ini untuk di sekolah kami ya kadang memang masih sering ditemui ketika mungkin sebelum pelajaran A itu adalah kosong atau cuma diberi tugas seperti itu, kan kondisinya beda dengan mungkin yang ada gurunya sebelumnya. Jadi kadang-kadang kesiapan siswa itu setiap guru yang masuk harus ada mungkin 15 atau 10 menit perlu dibangun dulu. Kaitannya dengan chemistry, kaitannya jadi peluangnya memang karena kurikulum saat ini ada bagian-bagian tertentu dari mapel itu memang harus dikaitkan dengan kayak AI, dengan kayak coding, ataupun dengan kayak platform yang berbasis adalah internet seperti itu. Jadi kelebihannya adalah ketika nanti mereka masuki jenjang kuliah untuk hal-hal seperti kuisis, untuk hal-hal seperti mungkin coding, HTML dan lain sebagainya, untuk anak-anak sekarang jauh lebih siap seperti itu. Mungkin akan terasa sekali ketika mungkin kuliahnya di informatika, TIK seperti itu ya. Jadi lebih terasa. Tapi kalaupun bukan jurusan itu tetap kepakai semisal untuk kayak basic-basic seperti memasukkan prompt di AI, Grok, ataupun pakai
Gemini ataupun ChatGPT dan lain sebagainya. Jadi basic-basic memasukkan prompt kayaknya sudah diajarkan oleh informatika di ketika SMA ataupun SMK untuk kesiapan di jenjang yang selanjutnya kuliah ataupun kerja seperti itu. Jadi basic-basicnya itu tetap nanti termanfaatkan di kuliah. Walaupun mungkin ya salah satu yang perlu jadi PR dari kaitannya dengan itu adalah intensitas siswa untuk pegang HP di kelas semakin tinggi. Jadi mau tidak mau kadang-kadang ada siswa yang memperhatikan, ada siswa yang main HP sendiri dan lain sebagainya. Makanya belum lama ada edaran dari dinas, itu dari pusat terus kemudian turun ke daerah-daerah, provinsi-provinsi. Memang untuk tahun ajaran baru besok itu kemungkinan banyak sekolah yang sudah menerapkan siswa itu masuk ke sekolah nanti sudah ada wadah per kelas, per angkatan, HP ditaruh di situ. Jadi HP boleh diambil ketika nanti mungkin ada urgent ataupun nanti ketika nggak ada urgent, HP itu boleh dipakai ketika istirahat ataupun ketika pulang sekolah. Seperti itu. Jadi untuk mengurangi penggunaan intensitas HP. Nah, mungkin itu untuk yang apa namanya peluangnya ya. Jadi kaitannya dengan itu. Jadi ada beberapa kaitannya dengan AI sama coding tadi itu sangat terasa sekali dan bukan cuma untuk informatika aja, tapi itu bisa menyangkut semua mapel karena nanti kalau di promnya itu disebutkan saja misal seperti ini. Pas itu pelajaran PKN, nanti disebutkan ditulis promnya di situ adalah kamu adalah seorang expert di bidang pendidikan kewarganegaraan. Seperti itu. Coba terangkan tentang perbedaan eksekutif, legislatif sama yudikatif seperti itu dengan dikaitkan dengan kondisi di Indonesia. Jadi nanti untuk jawaban yang dimunculkan dari AI-nya itu lebih terstruktur kayak gitu daripada nanti langsung coba jelaskan perbedaan antara eksekutif, yudikatif, sama legislatif dan seterusnya itu. Itu pun dengan mapel-mapel yang lain. Jadi tinggal nanti ya tadi yang saya sampaikan di awal adalah rujukan atau literasinya jangan lupa untuk dimasukkan di AI-nya itu. Jadi sertakan juga sumber rujukannya seperti itu. Ya, terkait dengan apa namanya ancaman atau ada threat gitu ya. Tantangan terbesar yang berpotensi menghambat keberhasilan pelaksanaan kurikulum di sekolah saat ini adalah kalau menurut kami tantangan terbesarnya justru pada bukan kecepatan siswa untuk memperoleh informasi, itu jelas bisa, jelas cepat sekali siswa. Bukan juga dalam pengerjaan soal, itu siswa sangat bisa untuk mengerjakan dengan apa namanya tugas-tugas itu memang dengan cepat. Kadang yang menjadi ancaman itu adalah karena saking cepatnya ada kecenderungan siswa itu untuk malas. Jadi semisal tugas guru itu diberikan sebenarnya adalah 1 minggu. Tapi karena kemudahan itu tadi, banyak siswa menyepelekan baru mengerjakan di malamnya. Atau bahkan ketika sebelum ditagih, kayak gitu sama gurunya. Jadi tingkat kemalasannya itu lebih meningkat. Dan itu berdampak pada sikap-sikap atau perilaku adab yang lain. Seperti itu ketika udah malas, merasa nanti, oh aku kok cepat ngerjakannya karena ada bantuan AI dan lain sebagainya itu. Karena ada beberapa AI kan soal difotokan aja bisa jawab gitu ya. Bahkan soal matematika kan juga bisa runtut sekali jawabannya seperti itu. Nah kadang-kadang seperti itu kaitannya dengan kemalasan itu muncul menjadi lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah guru menjadi lebih harus berpacu dengan soal yang dibuat benar-benar sendiri. Karena kalau guru itu nanti buat soalnya adalah banyak dari ngambil dari internet, otomatis AI-nya itu akan mudah untuk ngedetek. Jadi kadang-kadang tidak bisa dipungkiri ada device-device tertentu yang kami pernah temui adalah anak itu bisa nge-split layar. Jadi exam browser kan harusnya disetting siswa nggak bisa buka aplikasi yang lain. Itu mau siswa ada notif kayak Shopee, kayak notif SMS, itu kalau masuk itu nanti otomatis keluar. Jadi logout dari sistemnya. Jadi perlu izin ke admin atau guru yang jaga untuk masukkan lagi. Nah, kadang-kadang ada device itu yang karena memang perkembangan device jauh lebih cepat daripada perkembangan sistem di examnya ini ya. Jadi ada device tertentu yang dia bisa nge-split layar, kemudian ada notif yang sudah masuk tapi dia masih bisa mengerjakan juga ada. Seperti itu. Jadi kendala-kendalanya untuk kecurangan itu masih bisa ditemui walaupun pakai exam browser. Jadi seperti itu, pakai kertas ya ada kecurangan, pakai exam browser ya ada kayak gitu. Dan apa namanya? Walaupun exam browser itu sudah mengacak soal.
Soalnya sama, semua siswa sebenarnya soalnya sama, tapi urutannya beda dan opsinya itu juga tertukar. Seperti itu. Sebenarnya kan potensi untuk saling tanya kecil sekali. Kecuali nanti ada siswa yang menunjukkan soalnya, kayak gitu ya. Menunjukkan ke siswa yang lain itu bisa seperti itu. Nah, jadi kelemahan-kelemahan yang seperti itu yang modelnya bisa menjadi ancaman bagi kami yang menerapkan exam browser itu. Makanya tidak sedikit juga sekolah itu yang habis menerapkan exam browser, kadang-kadang mereka di tahun-tahun tertentu mereka kembali lagi ke kertas lagi. Seperti itu untuk menanggulangi hal itu. Apakah kurikulum di Indonesia sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern? Sebenarnya sudah, karena apa namanya kurikulum kita itu sebenarnya sudah pakai beberapa apa namanya patokan dasar. Nanti bisa dicari sendiri untuk teman-teman, itu ada 5 atau 4C ya seperti itu, yang pokoknya di dalamnya yang sangat ditekankan adalah communication, terus collaboration sama critical thinking. Jadi kaitannya dengan kolaborasi antar siswa, sinergi gitu ya, terus kemudian kaitannya dengan komunikasi, public speakingnya, terus kemudian yang paling ditekankan adalah kritis, jadi punya pikiran yang kritis. Makanya dari Bapak Ibu Guru itu kadang dari tugas 50 soal yang dibuat untuk ujian-ujian tertentu, ataupun 40 soal katakanlah nanti beda-beda tergantung ujian sama sekolahnya, itu mungkin sekitaran separuh atau mungkin 3/4-nya itu soalnya adalah dibuat dengan kriteria HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi itu levelnya kalau di apa namanya taksonomi Bloom itu ada di level penalaran dan evaluasi. C4 sampai C6 lah kayak gitu. Nanti apa namanya berkarya dan lain sebagainya itu. Jadi untuk level C3 sampai C2 sampai C1 itu sisanya aja. Nah, karena yang C3 sampai ke bawah itu kan namanya LOTS gitu ya. Low Order Thinking Skill kayak gitu ya. Jadi anak SD aja sebenarnya bisa mengerjakan kayak gitu, cuma hafalan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah mengakomodir sekali, tinggal nanti mungkin penerapan metodenya, terus kemudian kayak model belajarnya dan lain sebagainya itu yang perlu ditingkatkan karena usia guru pendidikan juga macam-macam. Ada yang mungkin seperti saya 30-an mungkin sampai 40 awal gitu ya. Mungkin masih bisa kalau dituntut dengan teknologi-teknologi tertentu. Tapi untuk yang mungkin sudah usia senja 40 sampai mau pensiun, mereka disuruh bikin kuisis kayak gitu kan nanti malah jatuh sakit gitu ya, saking mikirnya mungkin terlalu jero gitu ya, bahkan mengoperasionalkan laptop kan aja kan mungkin mereka ada yang kesulitan kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kadang kita temui di realitanya seperti itu. Walaupun mungkin guru-guru yang sudah senja, usia senja udah mau purna itu bisa minta tolong yang lebih muda bisa kayak gitu. Tapi nanti kan ketika berhadapan di kelas kan nggak mungkin ditemani sama yang muda kayak gitu ya. Saya menemani guru tertentu untuk ngajar kan juga tidak mungkin gitu ya. Sama seperti kalau kalian nemuin di sekolah, di kuliah ada asdos gitu, yang muda memang nemeni dosennya terus, itu kan nggak mungkin gitu ya. Ya kalau asdos, dosen ya dosen kayak gitu ya masuk seperti itu. Oke, lanjutnya adalah tadi nomor berapa ya? Nomor 10 ya berarti sekarang. Oke, jadi pengembangan yang efektif dan relevan kedepannya kurikulum sekarang itu untuk kaitannya dua yang berbeda itu kadang masih dibedakan. Jadi kaitannya dengan sikap siswa dengan sesama siswa, sikap siswa dengan sesama guru, dan sikap siswa sebagai warga sekolahnya. Kadang-kadang dia bisa baik sama temannya, bisa baik sama guru, tapi nggak baik sama sekolah. Urusan fasilitas sekolah sudah ada, gitu ya. Jadi memang nanti saya harapannya kurikulum itu bisa mengakomodir itu, tapi idealnya. Tapi itu nanti berkaitan dengan mungkin kondisi